Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita bertemu di acara podcast Puskesmas Bagu, yaitu Capcin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast kita, yaitu Capcin, cuap-cuap informatif. Nah, saat ini kita kedatangan tamu dua sekaligus nih. Ada dari UTD, yaitu Bapak Munzir. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nah, yang di samping saya adalah Bapak Adi. Beliau ini adalah salah satu petugas untuk donor darah nih, Pak. Langsung aja kita nih mau tahu nih, Pak, donor darah itu seperti apa nih, Pak? Ya, donor darah itu adalah suatu tindakan, kegiatan yang sejatinya idealnya itu adalah tindakan secara sukarela. Donor darah itu merupakan pemindahan darah dari orang sehat, ya, kemudian dimasukkan ke dalam kantong darah, untuk kemudian nanti darah yang di kantong ini diolah sedemikian rupa, termasuk pemeriksaan penyakit dan lain-lain, sehingga dipastikan bahwa darah di kantong itu aman, bebas dari penyakit, baru kemudian bisa ditransfusikan ke pasien. Jadi donor darah itu kalau kita bagi lagi, itu ada namanya donor sukarela, donor keluarga. Donor keluarga dibagi dua, donor langsung. Donor langsung maksudnya apabila si pasien golongan darahnya O, penolongnya juga O, berarti golongan darahnya sama. Sedangkan donor pengganti itu bisa jadi pasiennya O, tapi karena keluarganya bukan O, maka boleh dia menyumbang golongan darah lain, nanti diganti atau ditukar dengan stok yang ada. Seperti itu. Jadi donor tersebut sebenarnya ada, dan kita tidak harapkan yang ketiga, yakni donor bayaran. Nah, ini yang boleh dibilang juga donor komersil. Umumnya terjadi karena memang produksi atau stok darah itu sangat limit, terbatas, sehingga ada oknum-oknum tertentu yang mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menjadikan dirinya sebagai donor bayaran. Jadi sebenarnya donor ini biar ke teknis nih ya. Apa sih sebenarnya manfaatnya? Kenapa sih kita harus donor begitu? Kalau mau kita gampang paham, berbicara tentang manfaat donor, saya seringkali menggunakan perumpamaan. Pertama, perumpamaan seperti sumur. Sumur, berapa timba pun kita ambil, maka akan muncul air baru lagi. Tidak ada istilahnya air itu akan habis, tapi akan selalu diganti oleh air yang baru, sepanjang mata airnya bagus. Gitu. Perumpamaan kedua, saya seringkali juga menggunakan, dan umumnya teman-teman itu, semua PMI menggunakan istilah kayak sepeda motor, kita ngetap oli. Habis ngetap oli katanya enak gitu. Jadi manfaatnya sebenarnya sangat bagus, bahkan boleh dikatakan sering menggunakan istilah simbiosisme mutualisme. Jadi si pendonor dapat manfaat, tubuhnya menjadi sehat, sedangkan si pasien terselamatkan. Jadi orang yang contoh kayak di Desa Bilebante, itu kami pernah tidak mendatangi mereka oleh karena kami menunggu informasi dari kantor desa untuk dijadwalkan. Apa yang terjadi? Ternyata begitu ketemu saya sama pendonor yang dari Desa Bilebante, kami diprotes. Maksudnya, ini saya sudah rasa tidak enak badan saya ini, kenapa tidak datang-datang donor? Nah, berarti apa? Orang yang sudah sering donor, itu sudah mendapatkan tubuhnya merasa nyaman, merasa sehat dengan rutin donor darah. Ibarat sumur tadi. Nah, kalau kita mau sumur kita airnya jernih, bisa kita pakai masak dan seterusnya, maka pakailah seperti biasa. Jangan dibiarkan begitu saja, nanti malah sama saja dengan sepal, seperti tank air limbah, seperti itu. Terus ada nggak orang yang dilarang nih buat donor? Ya, untuk pendonor sejatinya dia harus memenuhi syarat. Ya. Tapi untuk orang-orang tertentu, contoh, apa istilahnya ya, ada yang penyakit diabetes, itu tidak boleh donor. Kemudian ada juga yang memiliki resiko tinggi, dan itu kita tuangkan juga atau tercatat juga di Info Konsen.
Resiko tinggi itu contoh pada orang-orang yang seks bebas, kemudian LGBT. Itu begitu diinform konsen, dia checklist, iya, berarti Langsung ditolak. sudah ditolak. Tapi itu karena ada anamnesis tanya jawab. Kalau tidak ada anamnesis, biasanya secara umum kita bisa tahu orang diabetes seperti itu. Kemudian orang yang penyakit kelainan trombosit, karena dia sendiri kalau kecelakaan langsung tidak bisa berhenti perdarahannya, itu tidak boleh. Jangan sampai begitu donor tidak ketutup-tutup ini bekas tusukan. Nah, itu umumnya berkaitan dengan kekhawatiran nanti terjadi HB-nya akan turun. Tetapi ada pendonor yang ditolak karena HB-nya tinggi. Saya lupa nama penyakitnya. Justru itu diinstruksikan oleh dokter untuk diambil darahnya supaya tidak lagi terjadi pengentalan darah atau HB-nya langsung turun. Tapi darahnya tidak akan kepake untuk pasien. Karena itu adalah penyakit untuk si pasien itu sendiri. Saya lupa nama penyakitnya. Dan ada kita pernah kasus seperti di Rumah Sakit Praja. Kami dibel, kami datang ke rumah sakit, kami ambil darahnya, dan udah kita bawa ke UTD, masuk menjadi limbah. Tidak perlu kita proses penyakit apa segala macam. Hanya tinggal biaya ganti kantong darah saja. Terus Pak, mitosnya katanya kalau BB-nya kecil nih nggak boleh nih, nggak bisa donor darah, itu benar nggak Pak? Untuk berat. Berat badan rendah. Berat badan memang standar minimalnya 45. Tapi rumusnya gampang, yakni berat badan kali 8. Maka Kali 8. akan ketemu berapa cc yang boleh kita sumbangkan. Contoh untuk berat badan 45. Kalau mau gampang 50. 50 kali 8 sudah ketemu 400. Kapasitas kantong darah kita kan ada 350 cc. Berarti kalau berat badan 50 atau 45 itu boleh donor. Kurang dari 45 berarti dia tidak akan memenuhi kuota yang di kantong yang 350. Kalau misalnya 40 kali 8 udah enggak akan ini. Sedangkan darah itu sudah di dalamnya sudah ada komposisi larutan yang sudah diatur sedemikian rupa dan akan aman, akan bisa awet, darahnya itu tersimpan 1 bulan. Karena di dalam kantong darah itu ada makanan untuk darahnya, ada pengawetnya, ada penyeimbang asam basanya darah di situ. Tapi kalau kita berbicara masa simpan, tidak usah tunggu 1 bulan. Paling lama 3 minggu pasti udah kepake dah darahnya seperti itu. Ya. Jadi Pak, syaratnya buat donor itu apa aja Pak? Bagaimana? Syaratnya jadi pendonor itu apa aja? Ya, secara umum tanpa kita lewati seleksi donor yang harus kita ingat setiap orang, yakni pertama umur 17 tahun minimal. Kemudian berat badan 45. Ini setiap orang sudah bisa tahu dengan sendirinya kan seperti itu. Kalau kita berbicara umur, kenapa sih 17 baru boleh donor? Pertama, peraturan medis, organ tubuhnya sudah dikatakan bagus, matang dewasa lah, mungkin kayak ginjal, jantung, dan seterusnya. Kedua, dengan usia 17 tahun, tidak perlu bergantung sama minta keputusan atau pendapat orang tua. Dia sudah dianggap boleh memutuskan sendiri, saya mau donor atau tidak, seperti itu. Sedangkan berat badan, karena kaitannya tadi, persentase darah kita itu di dalam tubuh, itu kalau tidak salah sekitar 8% dari total cairan tubuh. Jadi kemudian itulah dasar kemudian dikali 8 kali berat badan. Gitu. Kalau umur maksimal, aturan sekarang itu tidak dibatasi. Dengan catatan dia sudah sering donor. Tidak ada batasan. Cuman dengan sendirinya akan berkurang frekuensi dia donor dalam 1 tahun. Karena bisa jadi semakin lanjut kita punya usia, maka turun naik kesehatan kita juga akan berlaku seperti itu. Kalau untuk Lombok Tengah di UTD kami punya pendonor yang usianya 72 tahun. Berapa? 72 tahun. Pensiunan PRI cabang. Orangnya tinggi besar, dia rutin main tenis. Ada rutin. Saya lupa namanya, orang tinggalnya di Praia. Kemudian bagi yang baru kali pertama mau coba donor, tetapi dia sudah usianya 60 baru nyoba, Udah boleh ya? tidak boleh. Iya. Nanti kaget. Ya, karena belum terbiasa kan. Jadi kita tolak seperti itu. Nah, yang paling banyak sekali pertanyaan dari masyarakat nih Pak Zir.
mereka bilang ketika donor itu gratis. Ya. Kenapa ketika butuh darah kita harus bayar Ya. begitu? Ini yang paling Betul. banyak saya dikeluhkan ini. Ya. Secara bahasa untuk menyebut terkait pembiayaan di dalam pelayanan darah itu, kita umumnya masyarakat menggunakan kalimat saya membeli atau saya membayar. Sementara di istilah pelayanan darah kemudian dibuatnya kalimat namanya biaya pengganti pengolahan darah. Kalau kita katakan biaya pengganti pengolahan darah, berarti apa? Darah yang disumbangkan itu kita tidak masukkan ke dalam rincian biaya, tetapi ada bahan medis habis pakainya, alatnya, tindakan-tindakan pengambilan darah, penyimpanan darah, uji lab, Pemeriksaannya itu? ya, itu sebenarnya yang minta diganti biayanya. Oh. Kalau boleh disimpulkan semua status pasien, mau dia menggunakan BPJS, mau dia umum, mau jam sostek, sebenarnya semua mengganti biayanya. Cuma masalahnya siapa di belakang yang mengganti biaya ini? Kalau dia peserta BPJS, maka rumah sakit akan mengklaim, sehingga kesannya apa? Peserta BPJS tidak pernah membayar, padahal dia sejatinya membayar. Kalau PBI, peserta bantuan iuran, yang menanggung siapa? Pemerintah kan? Seperti itu. Kalau mandiri, berarti sebenarnya dia sudah iuran setiap bulan. Seperti itu. Jadi, betul bahwa untuk pasien umum itu kesannya, sudahlah keluarga saya donor, kok saya bayar lagi? Jadi karena memang yang dilihat darahnya. Kalau kita mau secara kasarnya, pernah teman-teman, karena enggak mau paham-paham juga kita jelaskan, akhirnya kita, udah gini, ini kan kantong-kantong dari kami, ini kan kita periksa golongan darah, oke saya gratiskan sudah, cek penyakitnya, saya gratiskan crossmatnya, golongan darahnya, tapi tadi kan saya kantong darah, saya tuang ke kantong darah Anda. Seperti itu. Baru segitunya ya. Jadi intinya biaya pengganti pengolahan darah. Semua akhirnya mengganti biaya itu, cuma masalahnya siapa di balik pembiayaannya, seperti itu. Oke, sip. Jadi begitu ya, Bapak Ibu yang mendengar podcast ini. Ini yang paling banyak ditanyakan sama masyarakat, kenapa ketika kita donor kita sukarela, tapi ketika butuh darah kita harus bayar. Berarti itu jawabannya. Bukan darahnya itu yang dibayar, tapi pengolahannya mulai dari kantongnya, alat-alat, semua bahan-bahan yang dipakai itu dibeli, ya. Jadi itu biaya pengolahan darah. Bu Me, ada yang mau ditanyakan? Oh ya Pak, bisa nggak masyarakat tuh benar-benar gratis gitu dapat donor darahnya, nggak ada yang bayar sama sekali gitu? Ya, kalau kemudian saya mengingat kembali ke zamannya PT Nyumon yang ada di Sumbawa Barat. Mereka itu di sana, waktu itu belum ada Kabupaten Sumbawa Barat, tapi Kabupaten Sumbawa. Itu 0 rupiah. Artinya, silakan siapapun yang butuh darah, mau dia Askes, mau tidak ada pihak pembiayaan, itu gratis. Dan UTD, PMI yang ada di Sumbawa waktu itu, mengklaim pembiayaannya ke PT Nyumon. Itu CSR berarti? Bisa jadi itu bagian dari CSR-nya. Artinya, masyarakat itu tidak dipusingkan lagi apakah saya BPJS atau bukan. Pokoknya begitu darah saya butuhkan, saya tidak ada nyebut uang lagi, saya tidak. Petugasnya juga enak. Kalau kita bisa fokus kerja, kalau 0 rupiah. Nah, permasalahannya di Lombok Tengah tentu kalau ini ingin terjadi, maka semua pihak, jika memang ini kemauan kita bersama, harus ada kebijakan yang mungkin boleh dikatakan tentu antara eksekutif dan legislatif, DPRD dan Pemda. Kalau kemudian ini dengan catatan, boleh semuanya itu gratis, tapi kebutuhan UTD, BMHP, dan seterusnya itu tetap Pemda yang siapin, seperti itu. Kira-kira ada enggak efek sampingnya orang donor itu, Pak? Kalau efek samping sebenarnya bisa kita cegah dari awal, sepanjang pertama mengisi lembar inform konsen itu secara jujur.
Karena di lembar inform konsen itu tertuang pernah sakit apa, kemudian sedang minum obat apa, kemudian istirahatnya cukup atau tidak, seperti itu. Kalau itu dijawab dengan jujur, dengan menceklis atau mencentang di lembar inform konsen, maka petugas yang melakukan seleksi donor itu bisa langsung mencegah, oh ini kayaknya Anda nulis ini kurang istirahat, berarti tidak boleh donor. Kemudian dalam 2 hari terakhir atau hari terakhir itu sudah minum obat antalgin. Nah, itu akan mempengaruhi ke trombosit atau sel darah pembekuan. Maka itu tidak boleh donor. Jadi, kalau dia tidak jujur, maka kita akan dapatkan nanti hal yang kita tidak inginkan. Pasca donor, tiba-tiba dia pusing. Mungkin karena kurang tidur tadi. Makanya, orang yang donor baiknya itu minimal 4 jam harus istirahat atau sempat tidur 4 jam sebelumnya. Minum air putih minimal 2 gelas sebelum donor. Itu termasuk pencegahan. Sehingga boleh dikatakan sepanjang pendonor atau calon donor itu memenuhi syarat seleksi lolos termasuk HB, maka tidak akan muncul efek samping. Efek samping kan cenderung di sini adalah hal yang tidak kita harapkan, kan seperti itu. Oke, thank you Pak Zir. Jadi masyarakat jangan takut ya bahwa efek samping donor itu sangat minim, sangat minim. Kalau seandainya jujur dalam mengisi form registrasinya itu, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya. Kemudian untuk si penerima donor, Pak Zir, udah pasti darah yang mereka dapat itu sudah bagus, udah melewati seleksi atau bagaimana? Ya, betul. Donor darah adalah tindakan yang prosesnya boleh dikatakan disimpulkan 3 tahap, seperti itu. Dan pasien akan mendapati darah yang sudah melewati tahap ketiga. Tahap ketiga sebelum diberikan itu ada 2. Di dalam 2 poin ini, poin pertamanya adalah memastikan kembali. Kan waktu donor sudah diperiksa golongan darahnya. Sebelum darah ini diberikan ke pasien, itu pun di tahap kedua ada poin pertama, kita cek ulang lagi golongan darahnya si pasien maupun si pendonor yang ada di kantong darah itu. Karena jangan sampai ada kesalahan administrasi dalam penulisan. Maka begitu kita cek, kita bisa simpulkan, oh ya benar, sesuai dengan label. Ternyata memang golongan darahnya O, pasien O. Baru kemudian kita lakukan namanya uji ulang di silang. cross check ya? Uji silang. Uji silang ini adalah suatu tindakan secara laboratorium yang mana plasma si pasien disilang dengan sel darah merahnya si pendonor. Kemudian sel darah merahnya si pasien disilang dengan plasmanya si pendonor. Itu uji silang. Tujuannya tentu bila hasilnya negatif itu sama dengan cocok. Berarti golongan darahnya sudah sama, uji silangnya sudah negatif, maka kemungkinan kepada pasien itu sangat minim untuk terjadi yang namanya reaksi transfusi. Ya. Jadi di sini boleh saya simpulkan bahwa kalaupun terjadi reaksi transfusi itu di luar yang 2 poin tadi. Contoh, misalnya gatal lah setelah ditransfusi. Nah, gatal terjadi pada pasien pada saat transfusi atau pasca transfusi itu berarti kan ada faktor alergen. Alergen itu bisa jadi berasal dari pendonor atau bisa jadi juga si pasien sudah ada bakat atau di dalamnya ada alergen. Nah, kemudian yang ini kan kita tidak lakukan uji. Jadi itu akan menjadi ranah tugasnya teman-teman perawat di ruangan. Dalam bentuk apa? Makanya setiap transfusi tidak diberikan seperti kita memberikan pemasangan infus. Kalau transfusi, begitu dipasang, harus diamati 15 menit pertama, tidak boleh ditinggal. Untuk diamati 15 menit pertama. Dalam 15 menit pertama itulah yang disebut saat-saat kritis, critical checkpoint-nya. Kalau ada gatal, maka di stop. Bukan dicabut ya, di stop. Kalau ada demam, juga di stop. Kalau di stop berarti artinya, misalnya gatal, ada bintik-bintik sedikit-sedikit, di stop, baru kemudian diberikan terapi.
Kalau gatal mungkin obat antihistamin kan Ya, seperti ya, itu. ya, ya. Kalau demam penurun panas. Oke. Mungkin 30 menit kemudian tidak tampak lagi, tidak muncul lagi gatal atau demam, maka dilanjutkan. Tapi kalau yang reaksi transfusinya sedang bahkan berat, itu harus cabut. Contoh, tiba-tiba sesak napas, kemudian berarti kemungkinan ada kekeliruan crossmatch ataupun perbedaan golongan darah. Itu harus cabut, seperti itu. Waktu kita dikasih teori itu, semua golongan darah O ini boleh dia menyumbang darah ke A, B. Tapi saya ini butuh darah A, nggak ketemu darah A, ada darah O, keluarga saya, tapi nggak dikasih. Nah, dia bilang terus gimana solusinya? Betul. Di zaman SMP, yang saya ingat dari SMP ya, kita sudah belajar biologi terkait golongan darah. Sebenarnya golongan darah O itu dia bukan O namanya, tapi 0. Oh, 0. Nah, berarti dia tidak punya antigen dan antibody. Dia 0. 0 itu kan orang yang netral. Netral itu boleh dia mau berteman sama A boleh, mau berteman sama B boleh, mau berteman sama AB juga boleh. Nah, seperti itulah pemahamannya. Bisa jadi dulu, zaman dulu, masih waktu UTD-nya masih minim, terbatas, hanya di kota-kota besar, kemudian ada kebencanaan, maka yang dibawa oleh tim kesehatan atau yang diberikan oleh petugas itu karena kesulitan juga jumlah penolongnya minim, sedangkan O itu paling banyak orang golongan darah O, sehingga kita lebih mudah mendapatkan stok O. Boleh kita berikan ke yang pasien beda golongan darah. Yang karena A tadi, atau yang B, ya? 0 atau netral. Dia tidak ada masalah. Tapi zaman sekarang semakin sedikit perbedaannya antara si penerima dan si pendonor, maka akan memiliki peluang untuk menyelamatkan pasien ini makin tinggi. Seperti itu. Artinya apa? Seperti saya sebutkan tadi, ada namanya uji silang itu, maka tidak akan kita lakukan. Kalau yang pasien ini A, kemudian yang kita berikan tidak perlu, karena sudah jelas beda golongan darah. Kalaupun ngotot kita periksa, berarti akan tetap hasilnya positif. Karena uji crossmatch ini kan untuk memastikan sama atau tidak golongan darahnya. Nyambung atau tidak antara plasma dengan sel darah merah pasien dengan pendonor seperti itu. Artinya, bila kita paksakan juga, bukan begitu maksudnya, kasus apabila kita kemudian memberikan stok O kepada pasien yang golongan darah A, itu juga punya resiko. Dalam arti apa? Khawatirnya pasien itu dirawat di rumah sakit raya, dapat O padahal dia golongan darah A, tahu-tahu pasiennya dirujuk ke rumah sakit provinsi. Di dalam surat rujukan itu, saya yakin pasti tidak akan tercantum bahwa pasien ini sudah diberikan transfusi dengan golongan darah O. Ternyata begitu kemudian dirujuk ke rumah sakit provinsi, pasti diperiksa ulang lagi golongan darahnya, laboratoriumnya. Dan ternyata hasilnya A. Jangan sampai di rumah sakit provinsi, stok darahnya A ada, dikasihlah A. Apa yang terjadi? Oh, sudah masuk, A sudah masuk, tidak aman bagi pasien. Jadi resikonya tetap besar. Tapi untuk kondisi sekarang, semua golongan darah secara database kita itu lengkap. Jadi kalaupun stok kami limit, kami bisa kontak, bisa lewat grup pendonor A, kita punya grup. Pendonor B ada grupnya, pendonor AB ada grupnya. Kemudian pendonor O ada grupnya. Itu stok limit kita posting. UTD Dinkes sekarang sedang limit stoknya. Dimohon bagi yang sudah waktunya donor untuk menyumbangkan darah. Ada nggak Pak websitenya buat golongan darah ini tinggal segini buat umum gitu? Kami memang mengimpulkan stok harian. Oh, ada. Ya, ada. Kita informasikan di mana? Seringkali di Instagram-nya UTD, ada juga di Facebook. Ada di Facebooknya UTD. Seringkali kita sampaikan. Oh ya, itu teman-teman nanti ikuti Instagramnya apa namanya? UTD. Kalau Facebooknya UTD, nanti ketik aja UTD Latang. Oh, UTD Latang. Instagramnya juga sama seperti itu. Iya. Oke. Seandainya nih Pak Zir, ada masyarakat kita yang mau donor, yang mau datang ke UTD, jam berapa saja dia bisa datang. Terus yang kedua, seandainya ada masyarakat kita yang disuruh mencari darah
ke UTD, jam berapa aja dia bisa datang? Untuk donor ke UTD itu kami sejatinya membuka pelayanan 24 jam. Tetapi kalau kemudian sifatnya karena stok kami terbatas atau kosong, itu kita buka pelayanan 24 jam. Sedangkan untuk yang sifatnya donor sukarela, ya, kita tentu lebih menyarankan supaya donornya itu sebaiknya sebelum jam 10 malam. No, yang sukarela. Sebelum jam 10 malam. Sedangkan untuk permintaan darah, kita akhir-akhir ini, apa istilahnya ya, permintaan darah itu boleh dikatakan juga 24 jam. Kenapa? Karena Rumah Sakit Catopa, Rumah Sakit Medika, kita buatkan grup masing-masing nih UTD. Rumah Sakit Praya juga demikian. Yang belum itu Bumi Bunda, kalau masih terbatas kan permintaan darahnya, masih sedikit. Dikarsa juga masih sedikit. Yang volume permintaannya tinggi, itu yang kita buatkan. Jadi petugas dengan petugas sudah komunikasi lewat WA Group. Contoh, tadi malam dari Rumah Sakit Medika jam 23 minta dianterin darah. Udah, kita anterin. Betul. Ya Topa juga begitu, kita yang anterin. Seperti itu. Jadi permintaan darah itu yang secara pembatas waktu tidak ada. Cuma memang diwakilkan lewat petugas dari rumah sakit yang bersangkutan. Sehingga boleh dikatakan permintaan darah itu tidak ada batasannya mau jam berapa. Jadi saya sendiri sering kontrol di rumah, di WA Group kalau saya masuk. Kadang-kadang kalau lambat jawabannya, saya telepon teman-teman yang yang sampai mungkin sedang makan-makan atau apa gitu. Mitosnya kalau misalnya kita udah donor darah, itu kita jadi ketagihan. Itu benar nggak, Pak? Yang saya pahami, ketagihan itu ada dua, ketagihan negatif dan ketagihan positif. Kalau ketagihan untuk donor darah ini masuk kategori ketagihan yang positif ya. Kenapa positif? Karena itu akan bermanfaat baik bagi tubuhnya. Sebab kalau dia tidak rutinkan, misalnya dibilang saya donor menjadi kayak ketergantungan, ketagihan seperti itu. Sebenarnya itu ketagihan yang baik, yang positif seperti itu. Karena memang tubuh sudah dikondisikan mendapatkan kondisi yang nyaman, yang mana kemudian darahnya dikeluarkan, tubuh membentuk sel darah baru. Siapa sih yang tidak senang dengan sel darah baru yang kemudian berimbang, tingkat kesehatan kita akan semakin bagus seperti itu. Kemudian ketagihan yang ini mungkin karena sama-sama kesannya dengan ketagihan negatif, jadi saya kurang sepakat sebenarnya disebut ketagihan. Tapi inilah manfaat yang kemudian boleh dikatakan sangat sebagai pemicu kemudian orang-orang yang sering donor ini bukan hanya di sini yang saya mati. Di Jawa pun mereka lebih ini ya, kayak awet muda seperti itu. Karena selalu ada sel darah merahnya, sel darah putihnya yang baru seperti itu. Ada kemarin di Semarang itu dia seperti belum 70. Padahal dia sudah 77 gitu. Pak Dijiko namanya. Sana. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan efek samping itu ya, bukan ketagihan negatif ya. Kenapa demikian? Karena setiap kali contoh yang di Bilebante itu ada yang memiliki riwayat kolesterol, lemak di dalam darahnya tinggi. Nah, mungkin karena menumpuk dan dia sendiri lupa jadwalnya donor, akhirnya tampaklah gejala yang pegal di pundak, sakit di tengkuk, boleh jadi tensinya naik seperti itu. Itu sebenarnya sinyal sudah waktunya donor. Kalau kita punya catatan, kalau saya sendiri sih saya simpan di HP jadwal donor saya kapan, nanti akan bunyi sendiri dalam bentuk alarm seperti itu. Kemudian ada yang gampang ngantuk, itu juga adalah bentuk dari sinyal bagi tubuh. Dan artinya apa? Tubuh itu sudah mengkondisikan donor itu baik. Makanya kemudian dikasih sinyal supaya dia ingat waktunya donor gitu. Nah, kalau sudah donor, maka dia akan sehat lagi. Nah, inilah kemudian disebut saya ketagihan jadinya donor. Kalau saya tidak donor kok sakit-sakit badan saya, kok gampang ngantuk, nah, seperti itu. Kalau frekuensinya Pak dalam setahun tuh biasanya? Untuk frekuensi memang idealnya itu 3 bulan. Kalau kita berbicara apa dasarnya 3 bulan, maka kita harus pahami bahwa sel darah merah itu mulai dari dibentuk sampai tua 120 hari.
Diambillah 90 hari, karena 90 hari itu sama dengan sel darah merah kita itu sudah matang, dewasa. Nah, sedangkan di aturan terbaru, bagi orang yang sudah lebih dari 4 kali donor, boleh pakai 2 bulan atau 60 hari. Kenapa demikian? Karena sudah terbiasa, agar orang tubuhnya sudah tidak akan mengalami keterkejutan kalau dia lebih awal lagi untuk donor darah seperti itu. Terus Pak, Iya. terakhir nih Pak, pandangan Bapak terkait pengelolaan darah di Lombok Tengah itu apa Pak? Gimana? Pengelolaan darah di Lombok Tengah, pertama boleh dikatakan satu-satunya UTD yang dinamis. Dinamis dalam hal apa? Dulu kita UTDRS, sekarang sudah menjadi UTD Dinas Kesehatan. Kalau di tempat lain, kalau dia sudah UTDRS terus. Sehingga apa? Sehingga kami selaku pengelola darah, baik waktu zamannya UTDRS maupun zamannya UTD Dikes, memiliki gambaran pengelolaan itu satu. Enaknya UTDRS adalah tatkala kita membutuhkan alat-alat yang seiring sejalan dengan meningkatnya teknologi, kita enak di bawah rumah sakit. Sebab kita bisa ngajukan lewat dana alokasi khusus. Sedangkan kalau di bawah dinas kesehatan, kita tidak punya akses untuk mendapatkan bantuan di dana alokasi khusus. Mau tidak mau, kita harus bergantung lewat pembiayaan yang bersumber dari APBD. Cuma masalahnya, keterbatasan dana yang akan diberikan ke UTD, sebab dana dari APBD itu peruntukannya banyak. UTD seperti itu. Nah, otomatis pengelolaan darah, tatkala kita berbicara tentang pembiayaan, lebih aman di bawah dinas kesehatan, karena untuk biaya operasionalnya sudah dijamin untuk 1 tahun. Sedangkan di rumah sakit, waktu itu, jaminan untuk biaya operasionalnya itu minim. Kenapa? Karena sistem pengklaimannya ke BPJS itu adalah sistem paket. Jadi kesannya, income-nya UTDRS waktu itu kecil. Support untuk pelayanan darahnya harus tinggi, tapi income-nya minim. Sedangkan di Badikes, pembiayaannya siap, cukup, dan income-nya juga sebanding. Seperti itu. Cuma kita di teknologinya, untuk alat-alat itu kita akhirnya, boleh dikatakan, tidak bisa ikut perkembangan zaman. Seperti itu. Sedangkan di satu sisi, kita minta untuk belanjakan alat-alat kesehatan itu kan biayanya atau harganya mahal-mahal. Jadi kita mesti baik-baik untuk advokasi kebutuhan alkes kita. Jadi di sisi yang lain, untuk pengelolaan darah, terus terang untuk Lombok Tengah itu ada 12 kecamatan. Sebenarnya 12 kecamatan ini kalau kita pakai teori kita analisa, gampang kok kita mengelola 12 kecamatan ini untuk munculnya calon-calon donor kita. Cuma memang teori itu tidak segampang membolak-balikkan tangan ya, seperti itu, karena keterlibatan semua pihak. Betul bahwa UTD itu adalah pionir untuk pelayanan darah. Tapi kalau tanpa dukungan Pak Camatnya, tanpa dukungannya Pak Kadesnya, tanpa dukungannya BPMD, dan terlebih lagi Pemda, dalam hal ini Bapeda, kalau hanya fokusnya ke BMHP sama reagen saja, sedangkan di sisi yang lain untuk biaya-biaya penunjangnya itu tidak disupport, maka bisa jadi kita tidak akan pernah bisa berkembang. Kemudian saya secara global lagi atau secara menyeluruh lagi, kita sulit akan berkembang dalam hal memproduksi darah yang lebih banyak lagi apabila kemudian kita pelayanan darahnya itu terkotak-kotak. Kalau saya amati, potensi untuk pelayanan darah di Lombok Tengah itu terus terang akan tambah lama, tambah banyak rumah sakit. Yang sudah mulai muncul ada rumah sakit ini ya, yang Bagu punya mau dibentuk. Kemudian rumah sakit Mandalika itu sudah mengajukan MOU untuk bank darahnya. Percuma kalau kemudian kita di bawah dinas kesehatan pengelolaannya, tapi tidak disupport pendanaan yang cukup. Harusnya kan pendanaan itu seiring jalan ikut naik, seiring dengan bertambahnya orang atau rumah sakit yang ada di Lombok Tengah, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa didengar, dan
UTD itu adalah vaskes yang dinamis seperti itu. Dia tidak begitu-begitu saja seperti itu. Berarti yang sekarang ini UTD itu dia berdiri sendiri atau di bawah UPT yang lain? Terhitung Januari, entah itu ya 2 Januari kita sudah menjadi sebuah UPT yang gabungan, yakni UPT laboratorium dan unit transfusi darah seperti itu. Nah, kalau dulu satu kepalanya itu sampai saat ini kepalanya belum secara aturan lah kita bilang, mungkin struktural atau apa, belum ada kepalanya. Jadi saya dalam hal ini UTD ya udah koordinatornya untuk pelayanan di UTD. Kemudian Pak Ketut boleh dikatakan koordinator untuk laboratorium seperti itu. Oke. Saya testimoni sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, saya kasih testimoni sedikit. Saya ini mulai donor mulai tahun 2005. Ya. Kalau tidak salah waktu itu saya masih dinas di Rumah Sakit Umum Praia. Dan sampai sekarang berapa kali saya sudah donor? Sudah hampir 30-an. Kurang lebih 30-an kali donor. Selama saya donor dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa pasca donornya, setelah donor. Bahkan ketika waktunya donor itu, seperti yang dibilang sama narasumber tadi, kita sangat-sangat ingin. Salah satu yang saya rasakan itu suka pegal-pegal, sakit tengkuk. Nah, sudah waktunya dah ingin donor. Nah, ketika sudah didonor kayak tadi nih, langsung semua itu hilang. Ringan. Dan rasanya enak, ringan sekali. Ya. Terus ada satu yang dulu pernah saya dengar dari Pak narasumber ini, tahun 2008 itu, dia pernah cerita bahwa donor darah ini salah satu keuntungannya itu adalah seolah-olah kita check up gratis. Betul. Kita check up gratis. Darah kita diperiksa, semua tensi apanya kita semua diperiksa. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua yang menonton podcast ini mendonor darah, seolah-olah teman-teman itu setiap 3 bulan itu check up dirinya. Nanti akan terdeteksi di sana kalau seandainya ada penyakit-penyakit yang sekiranya akan membahayakan di dalam tubuh karena ada pemeriksaan dan pengolahan darah itu. Itu testimoni dari saya ya. Terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Munsir. Baik teman-teman, itu dulu ya podcast kita kali ini. Sampai ketemu juga di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.